Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jonathan Ilyasa bersama teman-teman saya yaitu ada Winaldi Putrajaya dan Rehana Anthony. Di sini kami akan menjelaskan tentang UAS dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, di mana di sini kami mengambil tema yaitu section function pada implementasi Python menggunakan algoritma SAH 256. Baik, di sini eh, section function atau CSF merupakan suatu metode dalam pemrograman komputer yang digunakan untuk memastikan integritas data. Fungsi ini menghasilkan nilai checksum atau hash dari suatu dataset dari suatu set data, seperti file atau pesan yang dapat digunakan untuk memverifikasi apakah data tersebut telah berubah atau terintervensi. Tujuan dari CSF ini adalah yang pertama integritas data, kemudian verifikasi keaslian data, deteksi kesalahan transmisi, kemudian pencegahan kecurangan dan keamanan, kemudian pengujian perangkat lunak, dan yang terakhir itu adalah keamanan file dan kata sandi. Cara kerja dari CSF ini adalah yang pertama memperhitungkan hash atau checksum menggunakan algoritma hash untuk mengonversi set data menjadi nilai checksum atau hash. Kemudian penyematan checksum, yaitu nilai checksum ini kemudian dapat disematkan ke dalam data yang bersangkutan atau disimpan secara terpisah. Kemudian verifikasi integritas, di mana saat diperlukan CSF digunakan untuk menghitung ulang checksum dari data yang sama dan membandingkannya dengan checksum yang disimpan. Kemudian jika nilai checksum sesuai, data dianggap utuh. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Raina Anthony. Dipersilakan. Selanjutnya untuk algoritma SHA 256, Secure Hash Algorithm 256 bit atau SHA 256 adalah salah satu algoritma hash kriptografis yang digunakan untuk menghasilkan nilai hash checksum yang unik dari suatu data. Algoritma ini memproses data dengan panjang maksimal sekitar 2 × 26 bit dan menghasilkan hash dengan panjang tetap 256 bit. Keamanan dalam algoritma SHA 256 ini, yang pertama, panjang outputnya menghasilkan nilai hash dengan panjang 256 bit, memberikan jumlah kemungkinan nilai hash yang sangat besar. Yang kedua, ketahanan terhadap kolisi, di mana algoritma ini dirancang untuk tahan terhadap kolisi, di mana dua input yang berbeda menghasilkan nilai hash yang sama. Kemudian yang ketiga, rentan terhadap serangan brute force. Meskipun saat ini SHA 256 dianggap aman, pertimbangan keamanan harus tetap diperbarui seiring dengan kemajuan teknologi. Alasan penggunaan algoritma SHA 256, yang pertama aspek keamanan, di mana SHA 256 ini dirancang untuk menjadi sangat sulit dipecahkan. Meskipun tidak mungkin untuk membuat fungsi hash yang sepenuhnya imun terhadap serangan kriptanalisis, SHA 256 memberikan tingkat keamanan yang tinggi dan dianggap aman untuk kebanyakan aplikasi. Selanjutnya, panjang hash yang besar. Ukuran 256 bit memberikan panjang hash yang besar sehingga mengurangi kemungkinan tabrakan hash atau kolisi, yaitu dua data yang berbeda menghasilkan nilai hash yang sama. Selanjutnya, kompatibilitas dan standar, di mana SHA 256 adalah bagian dari serangkaian algoritma hash yang disetujui oleh berbagai standar keamanan dan kriptografi seperti NIST atau National Institute of Standards and Technology di Amerika Serikat. Dan kemudahan implementasi, di mana algoritma ini relatif sederhana untuk diimplementasikan dan dijalankan di berbagai platform dan bahasa pemrograman yang membuatnya mudah digunakan dalam berbagai aplikasi dan sistem. Nah, selanjutnya cara kerja algoritma SHA 256. Yang pertama adalah inisialisasi variabel, di mana SHA 256 ini menggunakan jumlah variabel awal yang telah ditentukan sesuai spesifikasi algoritma. Variabel ini dikenal sebagai hash values yang awalnya diambil dari pecahan akar kuadrat dari beberapa bilangan prima. Kemudian melakukan pemrosesan blok data, di mana data input dibagi menjadi blok-blok yang sesuai dengan ukuran
yang dapat diolah oleh algoritma, di mana setiap bloknya biasanya berukuran 512 bit. Lalu pemrosesan setiap blok data diproses melalui serangkaian iterasi yang melibatkan fungsi-fungsi logika dan operasi bitwise. Setiap blok dipecah menjadi beberapa batahan kecil dan diproses secara berurutan menggunakan fungsi-fungsi seperti AND, OR, XOR, dan fungsi nonlinear khusus. Selanjutnya, fungsi-fungsi hash. Terdapat 6 fungsi hash khusus yang digunakan selama pemrosesan setiap blok, termasuk pemakaian fungsi AND, OR, XOR, dan fungsi rotasi bitwise. Kemudian hasil akhirnya dari pemrosesan blok-blok tersebut adalah nilai-nilai hash yang dihasilkan. Nilai ini memiliki panjang tetap yaitu 256 bit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Raihan. Sebelumnya di sini saya Winardi Prajaya. Untuk cara kerja lanjutan dari algoritma SHA 256 itu ada penanganan panjang pesan. Jadi SHA 256 dapat menangani pesan dengan panjang maksimum sekitar 2 kali 64 bit. Nah, sebelum pemrosesan panjang pesan akan diakses dan diatur dalam blok terakhir. Nah, terdapat padding. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pesan memiliki panjang yang benar dan dapat dibagi dengan baik oleh algoritma. Nah, padding ini melibatkan penambahan bit-bit tambahan pada pesan. Selanjutnya ada verifikasi dan output. Setelah pemrosesan seluruh blok data, nilai hash akan dihasilkan. Nah, nilai hash ini kemudian dapat digunakan sebagai checksum atau untuk keperluan verifikasi integrasi data. Nah, dalam konteks ini, nilai hash yang dihasilkan digunakan untuk checksum function. Itu mendadakan jika berubah, maka data itu berubah. Nah, di sini sebelum ditutup, saya akan melakukan pendemoan dan penjelasan singkat dari source code-nya. Nah, jadi di sini ini merupakan source code dari checksum function untuk mata kuliah KSI, di mana bahasa pemrograman yang kami pakai yaitu bahasa Python. Untuk demonya di sini langsung saja Python was KSI checksum function.py. Nah, dapat dilihat di sini hasil checksum function pada data A berubah dan pada data B berubah dan menghasilkan waktu estimasi 0,00471 milidetik dan yang satunya 0,00086 milidetik. Itu sangat cepat ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa data A berubah dan data B berubah. Nah, jadi di sini input awalnya itu yaitu hello world dan input data B itu lorem ipsum dolor dan seterusnya. Nah, di sini input data O pada data A itu diubah menggunakan replace yang merupakan salah satu fungsi Python di mana huruf O kecil diubah menjadi O besar atau to upper. Jadi di sini dia akan menandakan bahwa terjadi perubahan pada data. Di sini dapat dilihat data awal dan data A setelah akan menandakan berubah dan memakan waktu untuk eksekusi data A itu sekitar sepersekian detik. Nah, mengapa data B tidak berubah dan alamatnya tetap? Karena tidak terjadi perubahan pada source code ini dan data tetap utuh, yaitu tulisannya lorem ipsum dan seterusnya. Untuk hello world di sini sedikit berubah, yaitu hello menggunakan O besar dan world. Nah, untuk pendemoan mungkin cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.